Baiklah, kembali lagi dengan saya. Mohon maaf, ini audionya mungkin kurang keras karena alatnya sangat sederhana. Tapi eh, intinya kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang statistik. Kita lanjutkan ke materi peluang. Ya. Perlu kalian ingat, kemarin ketika kita belajar mengenai statistik, kita belajar salah satunya adalah tentang sampel. Ya. Nah, nanti kalian bisa buka kembali apa itu pengertian dari sampel. Nah, pada peluang yang harus kalian pelajari itu banyak, tetapi yang paling penting bagaimana cara kalian mencari tentang ruang sampel. Ya. Jadi nanti kita belajar tentang ruang sampel. Kenapa kita belajar mengenai ruang sampel pada peluang? Nanti kalian akan tahu sendiri manfaatnya seperti apa. Oke, kita mulai saja mengenai materi peluang. Yang perlu kita pelajari pertama mengenai materi peluang yaitu tentang ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin ya. Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin. Jadi ibaratkan misalkan kalian bermain sepak bola, maka peluangnya ada 3. Ruang sampelnya ada 3, yaitu kalian bisa menang, seri, atau kalah. Nah, itu adalah ruang sampel. Kan tidak mungkin, apakah kalian yakin kalau kalian punya sebuah tim sepak bola harus menang terus selalu? Apakah selalu seri atau selalu kalah? Itu kan tidak mungkin. Pasti ada peluangnya, peluang untuk menang, peluang untuk seri, peluang untuk kalah. Nah, ketiganya ini itu dinamakan ruang sampel. Ya. Bapak kasih contoh yang lain tentang ruang sampel. Misalkan, kalau kalian ditanya, bagaimana cuaca besok hari, cuaca besok, maka peluangnya ada berapa? Ruang sampelnya, kejadian yang mungkin pada hari esok tentang cuaca ada 2, cerah atau hujan. Ini kemungkinan yang terjadi besok. Contoh yang lain, misalkan kalian melempar sebuah koin. Kalian pasti ingat atau pernah memegang koin. Jika kalian melempar sebuah koin, kemudian kalian biarkan jatuh,
maka kemungkinannya, semua kejadian kemungkinan yang mungkin, ya, ada berapa? Ada 2 juga. Bisa saja dia akan muncul gambar atau dia akan muncul angka. Nah, inilah yang dinamakan ruang sampel. Semua kejadian yang mungkin. Coba kasih contoh lagi. Misalkan Ani, Budi, dan Cici akan dipilih menjadi ketua kelas. Maka ruang sampelnya siapa saja? Ini semuanya. Ada berapa? Ada 3. Ya. Jadi ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin. Ya. Semua kejadian yang mungkin terjadi. Ya. Ya, jadi Ani bisa saja jadi ketua kelas, Budi juga bisa saja jadi ketua kelas, atau Cici bisa jadi ketua kelas. Ya. Kan tidak mungkin misalkan kalian melemparkan sebuah koin 100 kali percobaan, ya, apakah kalian pasti akan tahu bahwa yang muncul itu gambar? Kan belum tentu. Ada kesempatan angka untuk muncul. Nah, itulah kejadian-kejadian yang mungkin. Itu dinamakan dengan ruang sampel. Ya. Nanti kita bicara lagi mengenai ruang sampel. Karena apa? Ruang sampel ini adalah inti, ya, salah satu intinya dari peluang. Kalau kalian bisa mencari ruang sampel, maka untuk menghitung peluang suatu kejadian akan lebih mudah. Jadi kalau misalkan kalian masih kesulitan bagaimana cara mencari ruang sampel, maka akan sangat ya mungkin sedikit kesulitan untuk mencari peluang suatu kejadian. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara mencari ruang sampel pada soal-soal yang diberikan. Oke, selanjutnya coba kita lihat apakah ada materi tentang ruang sampel. Nah, ini ruang sampel adalah himpunan semua anggota yang terdiri semua kejadian yang mungkin. Jadi kejadian yang mungkin itu semuanya dinamakan ruang sampel. Ada beberapa poin yang akan Bapak jelaskan, nanti ada tambahannya. Yang sering digunakan atau digunakan dalam suatu soal yaitu tentang dadu, ya. Kemudian tentang uang logam, ya. Dadu, uang logam, nanti ada tambahan mengenai bola dan yang lain-lain akan dijelaskan kembali. Nah, terus bagaimana cara mencari ruang sampel? Ya. Kita akan belajar mencari tentang bagaimana cara mencari ruang sampel. Karena penting sekali nih ruang sampel. Ya. Bapak kasih contoh yang pertama, yang biasanya digunakan untuk soal koin. Nanti pada akhir video ini akan Bapak kasih soal bagaimana atau jawaban ruang sampel apa saja yang harus kalian cari. Oke. Koin. Dimulai dari satu buah koin. Satu buah koin, ya, ada 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Maka jika kalian melempar satu kali saja sebuah koin, maka
ruang sampelnya apa saja. Nah, ini adalah simbol dari ruang sampel, banyaknya ruang sampel. Apa saja yang mungkin ketika kalian melempar sebuah koin satu kali saja? Kemungkinannya ada dua. Apa saja? Kalau tidak angka, ya gambar. Ya. Kalau tidak angka, ya gambar. Jadi berapa banyak ruang sampelnya? Ruang sampelnya ada dua. Kemudian jika kalian melempar dua buah koin bersamaan, misalkan ini koin yang pertama, ini koin yang kedua, kalian melempar keduanya bersamaan satu kali, ada berapa ruang sampelnya? Ya, kita coba cari. Ada dua cara untuk mencari ruang sampel yang akan Bapak ajarkan dua-duanya. Yang pertama adalah menggunakan diagram pohon. Yang kedua menggunakan tabel. Oke, kita mulai dari diagram pohon. Diagram pohon, nah kita buat seperti ini, angka, kemudian gambar. Ini baru berapa koin? Ini baru satu buah koin yang pertama. Nah, koin yang kedua bagaimana? Kalian cabangkan lagi ini. Ya. Kalau koin kedua juga ada berapa kemungkinan? Ada dua juga, yaitu angka dan gambar. Pada sisi bagian bawah juga dicabangkan lagi, yaitu angka dan gambar. Maka kemungkinannya jika kalian melemparkan dua buah koin akan muncul, bisa saja keduanya adalah angka, bisa saja keduanya angka dengan gambar, bisa saja gambar dengan angka, bisa saja gambar dengan gambar. Nah, pertanyaannya, Pak, ini kan sama Pak, angka gambar, gambar angka, ini berbeda. Ingat, bagian sini itu adalah punyanya koin yang pertama, bagian ini adalah punyanya koin yang kedua. Jadi kalau koin pertama munculnya angka, koin kedua munculnya gambar. Berbeda dengan koin pertama munculnya gambar, koin kedua munculnya angka. Nah, inilah banyaknya ruang sampel. Ada berapa banyaknya ruang sampel? Ada 4. Apa saja? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, bagaimana jika ada 3 buah koin? Nah, kalian tinggal cabangkan lagi. Angka gambar, ini yang koin yang pertama, cabangkan lagi. Angka gambar, nah ini baru berapa koin? 2, 1, 2. Terus koin yang ketiga mana? Cabangkan lagi. Ini setiap koin ditabangkan ya. Nah, nanti kalian akan mencari berapakah ruang sampel jika 3 buah koin dilempar. Berapa banyak? Ya. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, oke. Mungkin itu saja yang video yang pertama yang Bapak sampaikan. Nanti yang kedua kita akan membahas mengenai ruang sampelnya si dadu dan yang lain-lain. Oke, terima kasih.